Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Salam. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam berita jemaat pada hari ini Minggu 13 Desember 2020. Yang pertama, kami atas nama Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan selamat beribadah secara mandiri dari rumah tangga masing-masing. Dan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, biarlah iman kita semakin kuat dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengumpulkan persembahan di sepanjang minggu ini, baik melalui kotak yang telah tersedia maupun melalui transfer rekening bank. Kiranya berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan jemaat sekalian. Selanjutnya untuk berita keuangan dan berita pelayanan secara lengkap dapat dilihat dalam warta jemaat yang dikirim melalui WA Group Jemaat. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang merayakannya di sepanjang minggu ini. Semoga dengan kebaikan Tuhan yang sudah dianugerahkan semakin membawa kita hidup dalam syukur dan pengandalan akan Tuhan. Selanjutnya kami akan menyampaikan risalah rapat koordinasi BPH, Panitia Hari Besar Gerejawi dan pengurus kategorial Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih Palangkaraya, Kamis 3 Desember 2020. Sesuai undangan rapat dari BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih nomor 107/MJ mendatar GKE, mendatar SK, PRY, 7/2020, tanggal 1 Desember 2020 dihadiri oleh unsur BPH, Panitia Hari Besar Gerejawi dan Ketua Kategorial Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih sebanyak 15 orang dengan agenda koordinasi pelaksanaan Natal tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Dalam rapat tersebut telah dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Untuk Natal tahun 2020 ini sesuai petunjuk tim penanggulangan COVID-19 Kota Palangkaraya dan himbauan Majelis Resort Palangkaraya sesuai himbauan PGI dilaksanakan secara singkat yaitu 90 menit tanpa perayaan, jadi hanya ibadah Natal. Kedua, untuk perayaan Natal tahun 2020 Panitia Hari Besar Gerejawi mengadakan penggalangan dana dari warga jemaat yang berkeinginan untuk berbagi berkat untuk membantu Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020 dan BPH untuk pengadaan alat atau peralatan multimedia GSK. Ketiga, dalam rapat telah disepakati bahwa ibadah Natal untuk kategorial hanya untuk seksi pelayanan remaja dan pemuda atau SPRP dan seksi pelayanan anak atau SPA, sedangkan untuk seksi pelayanan perempuan atau SPPR dan seksi pelayanan Bapak atau SPB menyatu dengan Natal Jemaat. Keempat, untuk ibadah Natal seksi pelayanan remaja dan pemuda dilaksanakan secara tatap muka terbatas di Gereja Sinar Kasih pada hari Sabtu 12 Desember 2020 pukul 18 WIB dan disepakati dana pelaksanaan sebesar 6 juta rupiah. Yang kelima, untuk ibadah Natal seksi pelayanan anak atau SPA dilaksanakan secara virtual dan untuk bingkisan Natal diambil di Gereja Sinar Kasih pada hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 12.00 sampai pukul 15.00 WIB.
dan telah disepakati dana pelaksanaan sebesar Rp5.500.000. Kemudian yang keenam, untuk ibadah Natal jemaat akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live yang bisa diikuti oleh warga jemaat dari rumah masing-masing, yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 pukul 17 WIB, dan akan diadakan kegiatan diakonia oleh panitia Hari Besar Gerejawi dan BPH. Yang ketujuh, untuk ibadah Natal pertama hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live yang dapat diikuti oleh warga jemaat dari rumah masing-masing. Yang kedelapan, untuk ibadah Natal kedua hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 08.00 WIB dilaksanakan secara tatap muka terbatas, khusus bagi peserta angkat sidi tahun 2020 dan orang tua atau wali. Selanjutnya, untuk ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus hari Kamis 31 Desember 2020 dilaksanakan secara virtual dan disiarkan secara live yang bisa diikuti warga jemaat dari rumah masing-masing. Untuk sarana, anggur dan roti akan disediakan oleh BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih. Selanjutnya, untuk ibadah tahun baru hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan secara virtual dan akan disiarkan live yang bisa diikuti warga jemaat dari rumah masing-masing. Selanjutnya, untuk pendanaan seluruh kegiatan ini semua dibebankan pada biaya program Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih tahun 2020. Dan yang terakhir, untuk pelaksanaan ibadah Minggu Adventus ketiga tanggal 13 Desember 2020 pukul 08.00 WIB di Gereja Sinar Kasih akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas sebanyak 100 orang sebagai uji coba. Maka untuk pelaksanaannya diharapkan kepada warga jemaat yang berkeinginan mengikutinya bisa mendaftarkan diri pada admin WA grup GSK. Demikian risalah rapat ini dibuat dan disampaikan kepada warga jemaat untuk diketahui, dan atas perhatian dan kerjasama yang baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Selamat memasuki masa raya Natal dan salam sehat selalu. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih, Ketua Pendeta Hotman Tuah Purba STH, Sekretaris Tapip S. Mambang SH. Demikian berita jemaat, dan ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marilyn MTH dan didampingi oleh penatua dan diakon yang bertugas. Dan ibadah minggu ini menggunakan tata ibadah Hari Raya Advent ketiga dengan tema Aku adalah Alfa dan Omega, subtema kasih yang berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya kita akan memasuki ibadah. Salam. Tuhan Sang Pemelihara telah menyatakan kasih-Nya bagi kita. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent ketiga. Kita bergembira karena kedatangan Tuhan Yesus Sang Penebus.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi adalah nyanyian para malaikat kepada para gembala di padang Efrata. Dan mereka menyambutnya dengan rendah hati dan tulus. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia membawa sukacita bagi semesta. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya serta memuji namanya. Kita berdiri memuji nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 84, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Nas pembimbing. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 10. Jemaat berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita, seraya mengaku segala kesalahan kita. Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku di hadapan-Mu dengan gentar dan takut karena Engkaulah Allah yang adil, baik dan kudus. Dosa yang menimpa kami membuat kami kehilangan sukacita oleh berbagai hal. Seringkali kami mengucapkan perkataan tidak benar, kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan jahat dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan tidak sungguh-sungguh juga melakukan kebajikan. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan dan kebencian. Tetapi Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Karuniakan kami Roh Kudus yang agar kami mampu melakukan yang baik dan benar dan setia mengikuti Yesus Kristus hingga kami memperoleh hidup yang kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu, Yesus Kristus. Amin. Datanglah kerajaan
dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal 7, ayatnya yang pertama sampai 11, dan ayatnya yang ke-16, dengan perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11 dan yang ke-16, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian, 'Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras?' Oleh sebab itu, beginilah kukatakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Marilyn MTH. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, yang kami kenal di dalam Yesus dan Roh Kudus, kami merendahkan diri, kami memohon Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas kami sekalian, agar kami mengerti dan memahami kehendak-Mu melalui firman. Biarlah semua kelemahan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan kami untuk memahami Engkau akan disempurnakan oleh pekerjaan Roh-Mu. Berfirmanlah untuk kami sekalian, hati kami sedia mendengar. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, memasuki Minggu Adventus ketiga, Gereja Kalimantan Evangelis, gereja kita menetapkan teks Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 untuk menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Kita akan membacakannya dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 di bawah judul perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus, membaca teks ini dengan mudah kita akan tahu tentang siapa teks ini berkisah. Pasti tentang Maria. Maria yang didatangi malaikat Gabriel untuk memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Saat itu Maria yang masih perawan, tetapi malaikat mengatakan bahwa semua menjadi mungkin karena karunia Allah, Maria bisa mengandung dan melahirkan. Akan tetapi, kalau kita membaca teks ini secara tenang, pelan-pelan, dan seolah-olah kita baru membaca untuk pertama kali, kita akan menemukan bahwa yang ditekankan dalam perikop ini bukanlah pertama-tama Yesus lahir dari seorang perawan, bukan. Melainkan Yesus lahir oleh karena karya Roh Kudus. Saudara, kita tahu bahwa kasus kehamilan Maria ini mungkin satu-satunya yang pernah ada di dunia ini, mengandung oleh Roh Kudus. Ini adalah fenomena yang tidak biasa, yang pernah ada dan mungkin tidak akan pernah ada lagi sepanjang sejarah dunia. Ini adalah bagian yang sebenarnya sulit dipahami gereja selama berabad-abad lamanya. Sebab yang dipersoalkan adalah bagaimana cara janin bertumbuh dalam rahim tanpa ada pembuahan. Ketahuilah saudara-saudara bahwa dunia tidak akan menemukan jawaban yang memuaskan pencarian manusia jika cara pandang yang dipakai adalah cara pandang manusia. Dan kita sering terjebak pada soal perawan Maria yang mengandung. Tetapi kita mengabaikan tentang satu hal kunci, yakni oleh kuasa apa perawan Maria itu mengandung. Nah, dalam Matius pasal 1 ayat 20, teks yang sebenarnya berdiri sendiri, tetapi dalam isinya memiliki kesejajaran kisah dengan Lukas ini, dia dengan jelas mengatakan begini, sebab anak yang dikandung di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, apa artinya itu saudara-saudara? Yang dimaksud dengan dikandung dari Roh Kudus adalah pembuahan yang terjadi dalam rahim Maria bukan hasil hubungan antara perempuan dan laki-laki secara jasmania, secara fisik, melainkan hasil karya Roh Kudus. Kita tahu bahwa Maria adalah seorang perawan pada saat pembuahan itu. Dan dalam keadaan demikian sampai saat melahirkan. Maria mengandung melalui suatu pengaruh supra-alamiah dari Roh Kudus atas dirinya. Ini juga hendak mengatakan bahwa tubuh jasmania atau tubuh insani Maria disediakan oleh Allah untuk hal itu. Bisa kita lihat dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 5. Jadi sebenarnya ini juga hendak mengatakan bahwa Maria itu menyatu dengan Roh Kudus. Nah, teks ini hendak memperlihatkan salah satu dari banyak sisi pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Ada banyak, dan salah satunya adalah peran Roh Kudus. Roh Kudus adalah oknum yang penting dan sudah ada sejak awal peristiwa kehadiran Yesus. Betul, dalam kisah ini ada malaikat, ada Maria, ada Yusuf, bahkan juga diceritakan tentang Elisabeth. Tetapi peran Roh Kudus pada teks ini adalah kunci. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dan kita pelajari untuk kemudian kita imani dari teks ini. Yang pertama adalah peranan Roh Kudus memastikan bahwa Yesus benar-benar Allah yang menjelma menjadi manusia.
Saudara, logikanya akan ada pertanyaan, jika Yesus dibentuk dan dilahirkan sama seperti cara kita manusia dibentuk dan dilahirkan, apa bedanya dia dengan kita? Sementara kesaksian Alkitab, kesaksian Injil menyatakan bahwa Yesus sama sekali berbeda dengan kita. Tubuhnya berbeda dengan daging kita. Meskipun dia juga adalah daging 100%, tetapi dia juga adalah roh 100%. Karena tubuhnya adalah roh, maka tubuhnya tidak mewarisi dosa. Beda dengan tubuh kita. Begitu kita lahir, kita sudah mewarisi dosa yang menubuh dalam daging kita. Saudara, pada ayat ke-35 pasal 1 kitab Injil Lukas ini, kita melihat apa yang dikatakan malaikat kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Roh Kudus begitu penuh kuasa dan bersifat menyucikan sehingga tidak ada penyaluran kerusakan atau kesalahan dari Maria yang adalah manusia daging itu kepada Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus dikandung melalui Roh Kudus adalah cara yang tepat bagi inkarnasi Allah menjadi manusia. Bukan berarti ada banyak cara Allah berinkarnasi, tetapi Alkitab menyaksikan bahwa itu satu-satunya cara Allah berinkarnasi dan itu adalah cara yang tepat. Maria mengandung oleh Roh Kudus adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Mengapa saudara-saudara? Karena inkarnasi adalah rencana Allah sendiri. Inkarnasi adalah bagian dari apa yang telah dinubuatkan Allah dalam kitab nabi-nabi di Perjanjian Lama. Sehingga kemudian kita tidak memiliki kapasitas apa-apa untuk mempertanyakannya. Dia sudah ada begitu saja. Hanya yang perlu kita pahami adalah bahwa inkarnasi adalah wujud nyata mengenai kasih, pengampunan, keadilan, kebijaksanaan, dan keadilan Allah. Dan itu nyata melalui Yesus. Yang ketiga, peranan Roh Kudus memungkinkan Allah bertemu muka dengan manusia. Dalam Perjanjian Lama, kita ketahui bagaimana jauhnya jarak antara umat dengan Allah. Allah menemui manusia harus melalui perantara, yaitu para imam dan nabi. Allah dibayangkan oleh umat sebagai Allah yang sangat jauh atau transenden. Tidak bisa dijangkau. Bahkan tidak pernah dibayangkan untuk bisa dipikirkan dekat dengan manusia. Tetapi inkarnasi Allah melalui Yesus Kristus yang merupakan pekerjaan Roh Kudus, sekali lagi saya katakan memungkinkan Allah bisa berjumpa dengan manusia. Allah harus hadir ke dalam dunia agar manusia tahu dan mengerti bahwa Allah memang ada dan berkuasa atas semesta ini. Jadi saudara, keberadaan Allah atau eksistensi Allah tidak membuat kita berhayal tentang Allah atau seakan-akan kita berhayal tentang Allah bahwa Allah ada, tetapi Allah memang ada. Allah nyata, yaitu Allah yang kita imani, yang maha kuasa itu pernah hadir dan pernah hidup di muka bumi ini 2000-an tahun yang lalu. Lantas saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi kehadiran Roh Kudus saat ini?
Kita tahu bahwa kehadiran Roh Kudus di masa gereja mula-mula ditandai dengan peristiwa Pentakosta. Tetapi teks ini ingin menyatakan bahwa jauh sebelum peristiwa itu Roh Kudus ada dan sudah bekerja. Jelas sekali juga bahwa teks ini hendak menegaskan kepada kita bahwa Roh Kudus dan segala tindakannya yang penuh keajaiban itu juga masih bekerja sampai saat ini di dunia. Pekerjaannya dalam kelembutan dan kesenyapan. Roh Kudus tidak pernah nampak secara spektakuler bekerja. Tetapi kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kesenyapan dan penuh kelembutan itu jelas sekali nyata. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa iman, pengharapan, dan kasih pun demikian. Iman kita membuktikan bahwa banyak hal baik dan hal-hal mengagumkan terjadi dalam keseharian kita, meskipun cara bekerjanya begitu senyap dan lembut. Nah, saudara-saudara, perayaan Adventus ketiga ini kita diajak untuk menghayati betapa Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk tetap menjadi anak-anak Allah yang penuh iman, pengharapan dan kasih. Kita tahu bahwa di masa-masa saat ini berbagai kemelut dan carut-marut dunia ini menghantam dunia, menghantam kehidupan bergereja, menghantam kehidupan personal kita. Tetapi sadarkah kita bahwa kita masih berada pada posisi yang jelas dan benar, yakni kita masih menanti dengan sabar akan kehadiran Kristus. Kita menanti dalam sikap iman dan sikap hidup yang benar, tidak berubah meski dunia ini seringkali menggoda kita untuk berubah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, semangat Adventus akan terus mengobarkan iman, pengharapan dan kasih kita, supaya komitmen kita sebagai anak Allah yang setia sampai akhir tidak berubah. Selamat Adventus, Tuhan segera datang. Amin. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur diajarkan kembali tentang kehadiran Kristus yang merupakan buah karya Roh Kudus. Kami menyadari bahwa Roh Kudus telah ada bersama-sama dengan Engkau sejak awal pertama, hingga Yesus lahir, bahkan saat ini. Kami seringkali mengabaikan kuasa Roh Kudus dalam hidup kami. Kami tidak peka dan kami kurang merasakan pekerjaan-pekerjaannya yang mengubahkan dalam hidup kami. Saat ini, di masa Adventus ketiga ini, tolonglah kami menghayati kehadiran Roh Kudus yang menjadi kunci kehadiran Kristus yang bekerja dengan penuh keajaiban dalam tubuh Maria, dalam akal budi, iman dan pengharapan kasih kami juga saat ini. Biarlah Roh Kudus mengubahkan kami, agar kami boleh melihat bukan dengan cara pandang kami, tetapi dengan cara pandang Allah. Di tengah suasana perayaan Adventus ketiga ini, kami berpengharapan agar Engkau dengan kuasa-Mu hadir, menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini.
yang semakin jauh dan tidak mengenal Engkau. Carut marut dunia ini, permusuhan, kemelut, kepayahan, kedukaan, kesedihan, luka-luka dari orang yang terbuang, kecongkakan dari manusia-manusia yang melupakan Engkau. Kami mengundang, mari kerajaan-Mu datang, supaya kuasa-Mu nyata, mengubahkan gelap menjadi terang, mengubah duka menjadi suka. Dan kami percaya Engkau tengah dalam perjalanan, datang di tengah-tengah kami ini. Di masa Adventus ketiga ini, Roh Kudus-Mu menolong kami mempersiapkan seluruh hidup kami, nadi kami, jantung, jiwa, hati, seluruh akal budi, seluruh perbuatan, perkataan, dan pikiran kami untuk terbuka menyambut kehadiran Tuhan. Mempersiapkan diri kami bagai 5 gadis bijaksana yang selalu siap, bukan hanya dengan pelita, tetapi dengan minyak, agar kelak ketika Engkau hadir kami tidak terkejut dan tergagap, melainkan kami sungguh-sungguh siap untuk masuk dalam pesta bersama Engkau dalam kerajaan-Mu. Ajarkanlah kami untuk mengajar orang-orang muda, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang melupakan Engkau, agar mereka pun menerima bagian dalam sukacita-Mu. Terima kasih ya Allah, karena sepanjang Adventus ini, Engkau memberikan kami banyak sekali kesempatan untuk bertobat, meminta ampun, dan memperbaiki tingkah langkah kami. Kami mensyukuri kebaikan-Mu. Biarlah saat-saat penantian ini menolong kami pribadi lepas pribadi, gereja-Mu, bangsa, negara, dan masyarakat, bahkan dunia ini, untuk boleh melihat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dengarkanlah doa kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Yesaya 60 ayat 6b. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber berkat. Segala yang kami miliki adalah dari Tuhan dan pemberian dari-Mu. Dalam kebersamaan kami ini, kami hendak menyatakan syukur kami kepadamu dengan persembahan. Mampukanlah kami untuk dapat menyerahkan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya persembahan yang kami serahkan dengan sukacita dapat menjadi berkat dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, baitnya yang pertama dan seterusnya, Tuhan betapa banyaknya. Sidang jemaat dimohon untuk berdiri. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat di rumah, selamat merayakan Adventus ketiga. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk tetap setia di masa-masa penantian. Menghadapi pandemi COVID-19, kita bersama-sama untuk tetap menerapkan protokoler kesehatan sehingga kita terbebas dari virus corona dan tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.